Ada pertanyaan nih. Saya pernah menonton video Habib tentang perempuan yang tidak boleh pergi ziarah tanpa ditemani mahram. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, satu, bagaimana hukum seorang gadis yang sudah balik menuntut ilmu di pondok pesantren jauh dari ayah dan saudaranya, padahal dia tidak bersama mahramnya. Dua, bagaimana hukum seorang istri yang izin ingin bermalam di rumah orang tuanya tanpa ditemani suaminya dan suaminya mengizinkannya? Iya. Saya membahas ini kalau tidak salah di majelis Cikdam, Masjid Nurul Huda, di kitab Sulamut Taufik yang berkenaan dengan ma'asil badan, maksiat badan. Iya, tidak boleh perempuan keluar dari rumah, maksud bukan dari rumah ya. Ini apa namanya, pertanyaannya bukan dari rumah, tapi keluar dari batasan kampung halamannya. Ya, kecuali harus ditemani oleh mahramnya atau suaminya atau budaknya yang fiqh. Kalau keluar dari batas kampungnya, ingat itu. Kalau masih di sekitar kampungnya saja, tidak apa-apa, yang penting aman daripada fitnah. Tapi kalau sudah keluar dari sur, itu disebut dengan safar. Wa in qasur, kata para fuqaha, walaupun pendek, tidak sampai 2 marhalah, harus ditemani oleh mahramnya atau ditemani oleh suaminya atau budaknya yang laki-laki dan fiqh terpercaya. Abahnya kah mahramnya itu, anaknya yang sudah dewasa kah mahramnya itu, kakak laki-lakinya kah, harus, nggak boleh tidak. Itu semua kita fikih membahas. Nah, lalu dia menjabarkan sendiri bagaimana dengan anak-anak yang sudah balik sekolah di pesantren, boleh apa tidak? Ya boleh, yang penting ketika berangkat kamu temani sampai ke pesantren sana. Ya, setelah sampai di pesantren, dia sekarang mukim di situ. Pesantren itu kampungnya sekarang, karena dia sudah mukim di situ. Nah, dia nggak boleh keluar dari batasan pesantren itu kalau tidak ditemani mahramnya. Ini yang dimaksud. Anggaplah dia sekarang pindah kampung, begitu. Paham ya? Jangan salah mengartikan. Dalam artinya, makanya ulun betakun. Bujur jua, ya kalau itu mengan. Bujur jua, makanya ulun betakun. Paham ya? Begitu. Lain lagi, berarti orang-orang yang wanita-wanita yang belajar di pesantren sekarang mereka sudah pindah kampung. Ulun aja nyokolahkan anak ulun di luar kampung, anak perempuan ulun di luar pulau. Dan ulun tahu hukumnya. Apa ulun melanggar hukum? Ya tidak. Paham ya? Begitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana hukum seorang istri yang izin ingin bermalam di rumah orang tuanya? Nggak apa-apa, apalagi rumahnya hanya bahalat 3 buah rumah. Nggak apa-apa. Ini kan hanya di batasan. Nggak, Beb, jauh, Beb. Ini di Sema 4, kawitan di Banjar sana. Oh, kalau gitu kamu antarkan, wahai suami, antarkan istri kamu ke sana. Iya, itu hukum. Bah, tuha aja tuh bisa aja nyebut taksi. Nah, ini salah nih. Ini yang salah. Akhirnya bini dibiarkan betaksi sorangan. Tetatai lo laki-laki lain. Behurupan nomor HP. Itu Kang Aki, ini yang ditangkal oleh agama. Kenapa dilarang? Ayo, tiwas. Nih, sekarang ditiwas, lakinya ada mau mengawani. Akhirnya apa? Pergi. Ajak, mun gitu, ulun tulak surangan. Bang, ajak ku izinakan ikam tulak surangan. Betaksi, tetatai lo laki-laki. Maka lebih ganteng daripada di rumah aja nang bebinian ini. Datang setan pulang, jar setan mintain nomor HP-nya. Roh berkenalan. Pas bulik, kada mau lagi molahkan banyu, kada mau lagi guring sekamar. Datang lakinya kepada Habib. Bib, bini ulun sudah semingguan nih, kada mau lagi diparaki. Kenapa ya Bib? Ente biarkan istri ente ke situ kemari tanpa ditemani. Sebelum menyalahkan istrimu, salahkan dulu dirimu. Biarkan bebas. Dayus kamu. Dayus tidak akan mencium aroma surga, dan aroma surga dapat tercium perjalanan 500 tahun. Hati-hati. Bagus nih pertanyaan nomor 2 nih. Jadi kalau istri kamu mau ke tempat orang tuanya dan jauh tempatnya, temani. Nanti kalau mau pulang jemput. Mesra kan kayak gitu. Enak kayak gitu. Atau kalau kamu sibuk, suruh adiknya dia, jemput kakak ikam nah, anak bulik. Abang kada kawa, abang sibuk benar.
Kena abang ongkosi. Kan enak kayak gitu, ada mahramnya. Atau kamu sudah punya anak besar laki-laki, anakmu suruh, nak kawan nih mama bulak-bulik wadah kai. Begitu. Jangan sendirian, nggak boleh. Bahkan di dalam kitab tersebut Hasyiatus Syarqawi yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq Syarah Sulamit Taufiq, di dalam kitab I'anatul Thalibin lebih detail lagi penjabarannya, bahwa walaupun perempuan-perempuan itu jumlahnya banyak, walaupun tujuannya untuk ziarah kubur, haram hukumnya kalau lewat daripada batasan kampungnya tanpa ditemani oleh mahramnya, suaminya ataupun budaknya yang fiqh jika ada budak, walaupun suaminya mengizinkan. Itulah hukum. Bagaimana ada orang bebinian sebisan berombongan tulak ziarahan? Ya ini hukumnya. Kamu tinggalkan suamimu, kamu ziarah 1 hari 1 malam bersama dengan guide-nya. Dosa kamu. Niatnya ingin mendapatkan berkah dan pahala, tapi dosa yang kamu dapat. Itulah beramal tanpa ilmu. Hati-hati, pelajari dulu ilmunya. Kalau mau ikut tur ziarah ke wali-wali, izin tidak cukup hanya izin dengan suami saja. Harus ditemani oleh suami kamu sendiri atau paling tidak mahram kamu. Ayahmu kah? Anakmu yang sudah dewasa kah? Anak kan mahram. Atau saudara kamu, kakak atau adik kamu kah? Begitu. Jangan kamu hanya pergi tanpa ditemani. Tapi saya rombongan loh, wanita-wanita banyak seperti saya. Hatta wanita-wanita banyak. Ini yang kita bicarakan tentang safar yang mubah atau yang sunnah. Tapi kalau tentang safar yang wajib, lain lagi ceritanya. Apa safar yang wajib, bepergian yang wajib? Haji misalnya. Itu wajib. Atau umroh, itu wajib. Nah ini nggak apa-apa. Walaupun dia tidak ditemani mahramnya, tidak ditemani suaminya, tapi suaminya mengizinkan. Tapi syaratnya yang tidak ditemani mahram, yang tidak ditemani oleh suami, syaratnya adalah harus bersama dengan niswatun thiqat, yaitu sekelompok wanita yang terpercaya. Maksudnya zawatu adlin atau zawatu adalah, wanita-wanita terpercaya yang adil, yang baik-baik saja, bukan wanita-wanita jahat. Ya, minimal 3 orang kata fuqaha. Enggak apa-apa. Ini walaupun keluar dari batasan kampung. Kalau untuk ibadah yang wajib seperti haji atau umroh, paham ya? Bedakan ketika hanya keluar untuk melaksanakan perihal yang mubah atau yang sunnah saja, dengan yang ketika keluar dari batasan kampung untuk melaksanakan yang wajib. Beda hukumnya itu. Oh, baru kali ini belum mendengar keterangan ini? Alhamdulillah kamu sudah dengar. Kenapa ya Bib? Saya nggak pernah dengar Ustadz bicara seperti itu. Mungkin Ustadznya jadi guide-nya mungkin. Kalau ngomong ini nggak laku lagi nanti. Atau mungkin beliau belum baca mungkin ya. Mungkin beliaunya yang belum baca. Wallahu a'lam. Husnuzan aja lah. Mungkin belum kebaca mungkin kitabnya. Buka itu kitab Hasyiah I'anatul Thalibin ketika membahas tentang wanita yang akan berhaji, perjalanan yang wajib beda hukumnya dengan perjalanan yang sunnah, apalagi yang mubah. Kemudian masih banyak kitab-kitab fikih lain yang membahas masalah itu, supaya kita itu benar-benar sah dalam beramal, dalam beribadah. Kita kan beribadah itu menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita, bukan. Makanya amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Amantu bi Rasulillah wa bima jaa 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Amantu bis syari'ah wa saddaqtu bis syari'ah. Gitu. Aku beriman dengan Allah dan dengan yang datang dari Allah atas keinginan Allah. Aku beriman dengan Rasulullah dan dengan yang datang dibawa oleh Rasulullah atas keinginan Rasulullah, kehendak Rasulullah, bukan atas kehendak kamu. Kamu beribadah itu menurut kehendak Allah, menurut kehendak Rasul, bukan menurut kehendak kamu. Ingat itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Bedakan ya antara anak yang
sedang nyantri di luar daerah di pondok-pondok pesantren jauh di sana, itu kan perginya dulu ditemani oleh mahramnya, oleh saudaranya, begitu. Setelah sampai di sana ya titip di situ. Sekarang dia jadi orang situ. Nah, kalau sudah jadi orang situ, dia mau keluar nggak boleh kalau nggak ditemani oleh mahramnya. Kalau suaminya kan nggak mungkin, masa anak santri bersuami. Budak juga nggak mungkin, karena sekarang sudah tidak ada perbudakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mengerti dan dapat memahaminya serta menerimanya dengan lapang dada. Hukum Allah itu harus diterima dengan lapang dada. Sebenarnya tidak ada hukum Allah yang berat, tapi hawa nafsu kita ini kadang yang merasa berat itu. Jadi yang dikalahkan hawa nafsu, jangan hukum Allah Ta'ala yang dikalahkan. Nanti dibilang, wah Habib Ibrahim keras bener. Bukan ulun yang ngomong, ulun cuma nyampaikan. Kalau mau datang ke rumah, ulun kasih kitabnya. Oh, kitab apa? Di rumah banyak tuh kitab, alhamdulillah. Dari fikih Syafi'i sampai fikih Hanafi sampai fikih Maliki ada, sampai fikih Hambali ada. Ya. Fikih Hanafi di rumah ulun itu ada kitab apa tuh? Raddul Mukhtar, Hasyiah Ad-Durril Mukhtar. Hanafi itu Ibnu Abidin. Banyak tuh. Berapa jilid ya? Kalau nggak salah 20 jilid apa 17 jilid. Ada itu. Hasyiat Ibnu Abidin. Apalagi fikih Maliki ada tuh. Syarah Mukhtasar Khalil karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hattab Ar-Ru'aini. Kalau nggak salah 8 jilid. Sejilidnya tebalnya 2 kali ini. 2 kali ini tebal satu jilid. Ada di rumah tuh. Fikih Hambali ada. Tuh karangan Ibnu Qudamah, nama kitabnya Al-Mughni. Itu banyak lagi tuh, 20 jilidan ada. Khusus fikih Hambali. Fikih Syafi'i jangan tanya, ulun mazhab Syafi'i. Alhamdulillah fikih Syafi'i banyak sekali di rumah. Mulai Hasyiatul Baijuri, mulai Hasyiah Yanatul Talibin, sampai ada juga Mughnil Muhtaj, Syarah Minhaj, ada juga Tuhfatul Muhtaj berikut dengan Hasyiah Syarwani dan Hasyiah Abdul Hamidnya. Apa Hasyiah Ibn Qasimnya, Abdul Hamid Syarwani dan Ibn Qasim Al-Abbadi. Ada lagi tuh apa Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli, Syarah Minhaj Hasyiah Ali Shibra Malaysia, punya saya. Fikih Syafi'i jangan tanya, kita Syafi'i. Apalagi tuh banyak sekali. Ada lagi tuh Hasyiatul Termasi karangan Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah Termasi ala Manhajil Qawim, alal Manhajil Minhajil Qawim. Banyak kitab fikih di situ. Nah, kalau ragu-ragu ya silakan ke rumah, nanti saya bacakan kitabnya. Ya, begitu. Kalau ada kalau mau cari kaul ya kaul. Kalau nyari kaul najis anjing nanti nggak mau galau lagi nanti. Ya, tujuh benar mencari kaul itu tujuh benar pendapat nang ringan tuh. Akhirnya kamu punya mazhab hawa nafsu nanti. Yang ringan diumpati, nang alih ada diumpati menurut hawa nafsu. Jangan sama sekali kita beribadah itu menurut hawa nafsu, tapi menurut kehendak Allah, menurut kehendak Rasulullah. Ala muradillah wa ala muradi Rasulillah, bukan wa ala muradil hawa. La, bukan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.